Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Film ini menceritakan tentang kebohongan yang dilakukan oleh Ruhan dan Reed sehingga membuat arwah Manjulika yang jahat bebas keluar. Suatu malam, pendeta melakukan ritual pengusiran hantu di sebuah rumah bangsawan yang biasa disebut dengan istilah manor. Hantu tersebut sangat marah dan memecahkan beberapa barang. Hantu itu juga menarik rambut seorang wanita. Untunglah pendeta dengan cepat membacakan mantra-mantranya yang membuat hantu tersebut terpental ke dalam sebuah ruangan dan menguncinya di sana. Seorang pria tampan bernama Ruhan ingin mengembalikan tas seorang gadis bernama Reed yang tertinggal di kereta gantung. Setelah mereka bertemu, rupanya Ruhan terpesona dengan kecantikan Reed. Ruhan mengaku bahwa ia punya indera keenam dan mengetahui nama serta tujuan Reed. Tentu saja itu bohong karena ia membacanya dari tiket yang dipegang oleh Reed. Reed berusaha menjauh tapi Ruhan terus membuntutinya. Lalu Reed tidak sengaja menjatuhkan ponsel di tangan Ruhan yang ternyata itu adalah ponselnya sendiri. Mereka berdua pun naik bis. Reed menghubungi kakak iparnya memakai HP Ruhan. Di sini diketahui kalau Reed dijodohkan dan akan segera menikah dengan pria yang bernama Sagar. Tetapi ia tidak menyukai perjodohan itu. Saat bis berhenti untuk istirahat, mereka berfoto-foto. Dan di sini Ruhan mengajak Reed untuk datang ke festival musik bersama. Namun Reed menolaknya dan segera naik bis. Ruhan berusaha membujuknya agar nanti mereka bisa naik bis yang lain. Akhirnya hati Reed luluh dan pergi bersamanya ke festival musik. Setelah acara, mereka mendapat kabar bahwa bis mereka sebelumnya terjatuh ke jurang yang membuat semua penumpang meninggal. Jika saja Ruhan tidak mengajak Reed pergi ke festival musik, tentu mereka akan menjadi korban kecelakaan. Kemudian Reed menelpon adiknya yang bernama Trisa menggunakan telepon umum untuk mengabarkan keadaannya. Saat telepon tersambung, Trisa tidak mendengar apapun. Trisa yang panik melihat calon suami Reed yaitu Sagar dan langsung menangis di pelukannya. Trisa berkata bahwa ia selalu berdoa agar pernikahan Sagar dan Reed dibatalkan. Namun, ia tidak menyangka dan merasa bersalah kalau doa itu terjawab dan membuat Reed meninggal. Rupanya, Reed mendengar semua itu dan menyadari kalau Trisa dan Sagar saling mencintai. Reed lalu berencana memalsukan kematiannya agar adiknya Trisa dan Sagar bisa menikah. Ia juga meminta bantuan Ruhan untuk ikut bersamanya. Mereka sampai di sebuah manor milik keluarga Reed yang telah ditinggalkan 18 tahun lalu. Manor tersebut sangat menyeramkan dan dikatakan bahwa arwah Manjulika terkurung di sana. Belum juga masuk, mereka sudah mendapatkan keanehan dengan pintu yang terbuka sendiri, kucing hitam yang muncul, dan lampu rumah yang tiba-tiba menyala. Ruhan sangat ketakutan dan mengajak Reed pergi. Namun Reed beralasan bahwa hal itu terjadi karena rumah yang sudah tua dan mungkin saja karena ada pemadaman listrik bergilir. Seorang pria bernama Chote melihat pintu manor terbuka dan lampu menyala. Ia segera berlari ketakutan dan pergi ke rumah keluarga Tuan Takur yaitu ayahnya Reed yang sedang berdoa atas kematian Reed. Chote memberitahukan yang dilihatnya dan membuat semua orang sangat terkejut dan bergegas ke sana. Sementara di manor, Reed menceritakan bagaimana ia menghabiskan masa kecilnya di sana bersama keluarganya. Tidak lama kemudian, mereka melihat rombongan keluarganya datang ke manor tersebut. Mereka pun panik dan segera bersembunyi. Ruhan yang kebingungan mencari tempat sembunyi kepergok oleh Tuan Takur. Tuan Takur lantas bertanya pada Ruhan dan alasan mengapa ia berada di sini. Ruhan beralasan kalau Reed lah yang mengajaknya ke sini. Ruhan juga mengaku kalau ia diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa melihat orang yang sudah mati. Keluarga tentu tidak percaya. Tuan Takur lalu mengancam Ruhan dan menyuruhnya mengaku. Ruhan membuktikannya dengan menceritakan masa kecil Reed bersama keluarganya yang telah diceritakan Reed sebelumnya. Ruhan juga memberitahu kalau Reed sangat ingin keluarganya menempati manor itu lagi. Mereka pun akhirnya percaya dan mulai membersihkan manor untuk ditempati. Reed sangat senang dan meyakinkan Ruhan kalau tidak akan ada yang melihatnya karena manor tersebut seperti labirin.
Keesokannya, seluruh keluarga sedang berdoa untuk arwah Rit. Ruhan datang dan menyampaikan permintaan Rit bahwa ia ingin adiknya Trisa bisa menikah dengan Sagar. Keluarga pun tidak bisa menolak permintaan Rit dan akhirnya setuju. त्रिशा और सागर की शादी होगी. Ketika malam tiba, Ruhan terbangun dari tidurnya karena melihat seekor burung gagak masuk melalui jendela dan terbang keluar. Ia kemudian melihat seseorang di depan kamarnya dan mengikutinya sampai berhenti ke pintu ruangan yang telah dikunci rapat. Ia memegang bahu orang itu dan terkejut melihat dirinya sendiri. Ia terlihat bingung sampai kakak ipar Rit memergokinya dan menasihatinya agar tak kesini lagi karena disinilah arwah Manjulika berada. लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान. Keesokan harinya, Chote datang bersama Pak Kades. Pak Kades meminta Ruhan datang ke rumahnya karena ibunya ingin sekali bertemu dengannya. Sesampainya di sana, Pak Kades mengatakan kalau ibunya itu terkena kanker. Ruhan pun mengajaknya bicara, namun ibu tidak merespon. Rupanya, ibu Pak Kades sudah meninggal. Ia meminta bantuan Ruhan agar bisa berbicara dengan arwah ibunya, karena ibunya menyembunyikan emas milik leluhur mereka. Ruhan terkejut dan menolaknya. Namun, mereka kemudian keluar dari ruangan tersebut dan membiarkan Ruhan sendirian di sana bersama ibu Pak Kades. Badai Pandit dan istrinya mengerjai Ruhan dengan menaruh boneka monyet di bawah kursi ibu Pak Kades untuk menakut-nakutinya. Awalnya, Ruhan sangat panik, tapi ia segera menyadarinya lalu mengambil boneka monyet itu dan melemparkannya. Sebuah keajaiban terjadi akibat lemparan boneka monyet tersebut. Lampu gantung di rumah itu terjatuh dan menghancurkan lantai. Ruhan pada akhirnya berhasil menemukan emas yang disembunyikan oleh ibu Pak Kades secara tidak disengaja. Nah, karena keberhasilannya itu, para warga percaya pada Ruhan yang benar-benar bisa berbicara dengan arwah. Ruhan pun semakin terkenal dan dijuluki Robaba, yaitu sebuah gelar kehormatan untuk pendeta sakti. Jasa Badai Pandit dan istrinya sebagai pendeta pun sudah tidak dipakai lagi. Saat Potlu sedang bermain bola, ia tidak sengaja melihat Rit dan memberitahu ayahnya. Untunglah Ruhan dengan cepat membuat alasan kalau anak kecil punya kelebihan untuk bisa melihat arwah. Ruhan sangat khawatir dan ingin meninggalkan manor tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata Rit pun punya perasaan yang sama padanya. Sejak saat itu, mereka berdua akhirnya pacaran. Suatu malam, Ruhan dan Paman sedang mabuk. Mereka berniat membuka pintu kamar Manjulika. Untunglah Tuan Takur dan kakak ipar Rit yang bernama Anjulika datang dan menjelaskan siapa sebenarnya Manjulika itu. Manjulika adalah arwah yang paling berbahaya dan ia memiliki ilmu sihir. Sebenarnya, Anjulika dan Manjulika adalah saudara kembar. Mereka berdua punya hobi yang sama, yaitu menari. Tetapi ayah mereka sering memuji Anjulika dibandingkan Manjulika. Hal itu membuat Manjulika iri hati dan cemburu. Sedari kecil, Manjulika sudah belajar ilmu hitam yang membuat ayahnya begitu murka ketika mengetahui hal itu. Saat dewasa pun, Manjulika sering mengamalkan ilmu sihirnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Manjulika mencintai seorang pemuda yang bernama Kunwar. Ia sangat bahagia mendengar keluarganya datang melamar. Tetapi yang dilamar bukanlah Manjulika, melainkan Anjulika. Hal ini membuat Manjulika patah hati. Setelah pernikahan Anjulika dan Kunwar, Manjulika melakukan guna-guna untuk membunuh Anjulika. Tapi ia kepergok oleh ayahnya. Bukannya bertobat dan meminta maaf, Manjulika malah membunuh ayahnya sendiri. Manjulika masuk ke kamar Anjulika dan siap membunuhnya. Untunglah Anjulika selamat. Kunwar pun membantunya dengan menampar Anjulika yang membuatnya semakin marah. Tiba-tiba Anjulika menikam Manjulika yang membuatnya tewas terbunuh. Namun teror Manjulika tidak sampai di situ. Arwahnya kembali menampakkan diri untuk balas dendam. Arwah Manjulika mendorong Kunwar dari lantai atas sehingga membuatnya lumpuh dan tidak bisa berbicara. Setelah kejadian itu, Anjulika meminta bantuan pengusir hantu yang dipanggil Baba untuk mengusir arwah Manjulika dan mengurungnya di ruangan tersebut.
Sejak saat itu pun, keluarga Tuan Takur terkena kutukan dan telah kehilangan 8 orang anggota keluarganya secara tidak wajar. Saat Rohan dan Reed bersama, Chote melihat mereka dan segera memberitahukan pada Tuan Takur bahwa Reed masih hidup. Mendengar kebohongan itu, Tuan Takur sangat marah dan memerintahkan semua orang menggeledah setiap kamar. Rohan dan Reed segera bersembunyi dan naik ke lantai atas di mana kamar Manjulika berada. Merasa tidak aman, satu-satunya tempat agar bisa bersembunyi dari mereka semua adalah dengan masuk ke kamar Manjulika yang telah disegel oleh pendeta. Karena tidak berhasil menemukan Reed, Tuan Takur sangat marah kepada Chote karena telah berbohong dan memfitnah Rohan. Dan sekarang ia lebih percaya kepada Rohan. Setelah suasana sudah tenang, Rohan masuk ke kamar Manjulika dan mencari Reed. Namun Reed bertingkah aneh dan seperti orang kesurupan. Rohan sangat ketakutan dan berteriak. Ternyata Reed hanya bercanda dan mengerjai Rohan dengan menyamar menjadi Manjulika. Keesokannya, acara pernikahan Trisa dan Sagar dimulai. Mereka berjoget dan bernyanyi. Anjulika datang dan bertanya apakah arwah Reed marah karena barang-barang pecah dengan sendirinya dan alat-alat musik yang berterbangan. Lalu terdengar teriakan di luar manor, di mana terlihat seorang wanita yang berjalan di dinding yang diyakini sebagai arwah Reed. Ternyata bayangan wanita yang berjalan di dinding manor adalah trik yang dimainkan oleh Bade Pandit, istrinya, dan juga Chote. Mereka melakukan itu untuk menakut-nakuti Rohan. Setelah puas, mereka kembali ke rumah dan ternyata Manjulika benar-benar muncul mengawasi mereka dari kegelapan. Anjulika terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan di luar kamarnya. Ia kemudian keluar dan melihat banyak burung gagak di balkon. Ketika ia kembali ke kamar, Manjulika muncul di hadapannya. Malam itu, Anjulika sadar kalau Rohan telah berbohong dan datang ke kamarnya. Reed pun keluar dan mengaku. Malam itu Manjulika menyerangnya dan suaminya. Ia berniat membunuh keluarga satu persatu. Keesokan harinya, mereka menemui pengusir hantu yang mengurung Manjulika 18 tahun silam. Baba sangat khawatir karena arwah Manjulika terkurung di sana selama 18 tahun. Selama itu pula, semua kebencian dan dendamnya terkumpul yang membuatnya semakin kuat. Mereka hanya punya satu kesempatan karena roh biasanya melemah ketika gerhana bulan terjadi. Sayangnya, mereka harus menunggu 3 hari lagi sampai gerhana bulan itu tiba. Malam gerhana bulan akan segera tiba. Baba dan anak buahnya bersiap untuk menangkap Manjulika. Namun, di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh Manjulika dan merasuki Baba yang membuatnya menyerang anak buahnya sendiri. Para warga kembali meminta bantuan Rohan agar mau berbicara dengan arwah orang yang sudah meninggal. Namun, ia malah memergoki Chote, Bade Pandit, dan juga istrinya yang menyamar jadi Manjulika untuk menakut-nakutinya. Rohan langsung memberi pelajaran pada mereka dan membuat istri Bade Pandit lari ketakutan. Saat itulah istri Bade Pandit bertemu dengan Manjulika, dan ia jatuh pingsan. Manjulika juga memberi pelajaran pada Chote dan Bade Pandit yang membuat mereka kabur secepat mungkin dan bertemu lagi dengan Rohan. Rohan mengikuti wanita itu dan mengira jika wanita itu adalah istrinya Bade Pandit. Jadi, ia tidak takut sama sekali. Tetapi, saat kaki wanita itu berputar 180 derajat, ia baru sadar ternyata wanita tersebut adalah Manjulika dan ia segera kabur. Namun, Manjulika mengejarnya dan membuatnya tersudut. Rohan kembali ke manor yang dalam keadaan listrik padam. Ia menyanyikan lagu yang disukai Manjulika. Semua orang heran dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sepertinya Rohan telah dirasuki arwah Manjulika yang membuat semua orang ketakutan. Di sisi lain, Paman melihat Reed dan meminta bantuannya untuk melawan Manjulika. Namun, Reed mengakui semua kebohongannya dan berkata kalau ia masih hidup. Anjulika segera akan memanggil Baba. Namun, Baba telah tewas oleh Manjulika. Rohan bergerak untuk menghabisi Anjulika, tapi Reed mencegahnya dan mencoba menyadarkannya. Karena terdesak, Anjulika mengambil sebuah pisau dan menodongkannya ke leher Reed. Ia keceplosan menyebut Manjulika dengan nama Anjulika yang membuat semua orang terkejut.
Ruhan akhirnya menjelaskan semuanya bahwa menantu mereka Anjulika telah meninggal 18 tahun yang lalu. Dan yang sekarang ada bersama mereka adalah Manjulika. Ruhan merencanakan siasat untuk menjebak Manjulika dengan berpura-pura kesurupan, dan ia pun menceritakan bahwa yang dibunuh oleh Manjulika di hari pernikahan itu adalah Anjulika. Manjulika melakukan guna-guna pada Anjulika dibantu oleh Baba untuk mengendalikannya. Dan mereka bertukar posisi. Manjulika menjadi Anjulika dan sebaliknya. Saat ada kesempatan, Manjulika langsung membunuh Anjulika. Seiring berjalannya waktu, suami Anjulika yaitu Kunwar menaruh curiga dan benar saja. Saat tersudut, Manjulika mendorong Kunwar sampai terjatuh dan lumpuh. Manjulika jugalah yang membunuh ke-8 anggota keluarga Tuan Takur karena mengetahui rahasianya. Malam itu arwah Anjulika ingin membunuh Manjulika, tetapi ia mengurungkan niatnya karena jika Manjulika terbunuh, orang-orang tidak akan pernah tahu kebenaran yang terjadi. Manjulika menjelaskan alasan mengapa ia melakukan semua ini. Itu karena ia merasa iri dengan Anjulika yang selalu dinaungi keberuntungan. Anjulika mulai melempar Manjulika dan menyeretnya masuk ke dalam ruangan di mana ia dikurung. Anjulika berpesan kepada Tuan Takur agar memaafkan Rit dan Ruhan. Karena tanpa kebohongan mereka, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Anjulika menyuruh mereka meninggalkan Manor. Kemudian ia masuk ke dalam ruangan dan membunuh Manjulika di sana. Film ini pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.